Halo, assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan membuat pupuk organik cair. Sebelumnya kita sudah mengumpulkan urin dari kandang yang sudah kita buat agar urinnya bisa tertampung dengan bagus. Karena kita sudah mempunyai kurang lebih satu drum ya, atau sekitar 100 liter urin kambing, maka kita akan proses dengan kita fermentasi dan kita tambahkan pon-pon. Di sini ada cukup komplit pon-pon yang kita gunakan. Ini ada laos yang sudah kita cacah nanti biar mempermudah untuk kita blender ya. Kemudian ada juga kunyit. Kemudian ini jahe, kemudian ini ada juga ini kencur. Kemudian nanti kita tambahkan cabai. Kemudian ini adalah batang serai yang di bagian akar beserta akar-akarnya ya. Kemudian ada juga ini bawang putih, juga bawang merah. Untuk takarannya bawang putih, bawang merah, jahe ini rata-rata setengah kiloan semua ya. Kita buat setengah kiloan semua, baru nanti kita blender dan kita tambahkan juga di sini kita pakai untuk prebiotiknya kita pakai E4 ini 1 liter. Nah, jadi kita pakai semua untuk 100 liter urin kambing. Juga ini ada molasses atau tetes tebu ini kurang lebih ini 1 liter lah. Kemudian juga kita karena banyak di sini tumbuhan liar daun kipait ini juga bagus untuk pestisida nabati, maka nanti kita juga akan kita campurkan. Nah, bahan-bahan ini nanti akan kita blender dulu dalam kurang lebih 10 liter air. Setelah itu baru kita campurkan dan kita aduk ke dalam urin kambing. Nah, sekarang kita akan ambil urin kambing untuk kita taruh dalam drum, kemudian kita akan proses empon-empon ini untuk kita blender. Oke. Nah, ini adalah urin kambing yang kita kumpulkan. Ini kurang lebih sudah hampir penuh ya, namun kita akan tambahkan satu jerigen lagi. Ini urin kambing murni ya, urin kambing murni. Ini akan kita tambahkan dan kita akan ambil satu jerigen untuk kita tambahkan ke sini. Oke. Ini adalah urin yang kita tampung dalam jerigen kapasitas 25 liter. Urin ini kurang lebih 1 minggu itu satu jerigen ini ya bisa kita dapatkan satu jerigen ini kurang lebih 1 minggu atau mungkin 1 minggu kurang. Nah, ini nanti setiap penuh kita akan ambil. Nah, ini akan kita ambil agar nggak ganggu, ini kita coba dulu ya, ambil. Penuh ya. Nah, kita suntak. Kita tambahkan. Oke, kita akan blender bahan-bahan pon-pon ini, kemudian kita masukkan ke dalam drum yang telah berisi urin kambing. Ya, ini kita proses untuk kita blender. Jadi semua bahan sebelum kita blender kita haluskan dulu dengan dicincang sekecil mungkin agar
memperingan kinerja dari mesin blender ya, biar lebih awet. Nah, ini ditemani oleh anak-anak. Ada Mbak Ayi yang nemenin, juga ada Mas Diki ini yang nemenin. Ya, setelah cukup lembut, kita tuangkan dalam ember, kemudian semua kita blender pelan-pelan, dan karena ini menggunakan blender yang kecil ya, blender rumah tangga biasa, jadi membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk melakukan pemblenderan ini. Nah, ini semua bahan kita blender pelan-pelan. Dan cara untuk blender agar mesin bisa awet adalah kita masukkan air dulu, baru bahan kita masukkan sedikit demi sedikit sampai diperkirakan motor atau mesinnya masih kuat untuk melakukan pemblenderan, penghancuran bahan-bahan ini. Kalau sekiranya sudah cukup berat, maka kita cukupkan dulu, kemudian baru kita blender lagi pelan-pelan ya. Nah, semua bahan-bahan ini kita dapatkan dari ladang ya, kalau seperti kunyit, jahe, kemudian serai, ini kan di kebun ada ya. Nah, bahan empon-empon ini semakin banyak dan semakin beragam, itu akan semakin bagus, karena nanti dia juga akan berfungsi dalam pupuk organik nanti sebagai pestisida ya, sehingga pemupukan nanti selain bisa menyuburkan atau memberikan nutrisi pada tanaman, juga hama penyakit sekaligus bisa hilang, seperti itu. Bahan-bahan ini setelah kita cincang cukup lumayan untuk mempercepat proses pemblenderan ya, karena sudah menjadi kecil-kecil. Bahan yang paling keras untuk di blender adalah laos kalau di bahan yang kita pakai ini. Untuk bahan yang lain cukup ringan untuk dihancurkan. Ini proses pemblenderan membutuhkan waktu yang lama sebenarnya ya, namun dalam video ini kan kita percepat dan kita skip karena kita tunjukkan seperlunya saja dalam proses pemblenderan ini. Dan nanti setelah ini semua selesai terkumpul dalam satu wadah ember, baru nanti kita tambahkan tetes tebu, juga prebiotik. Untuk selanjutnya kita saring, dan ini proses selanjutnya. Setelah selesai semua kita campur, kita blender, kemudian kita tambahkan E4 atau prebiotik dan juga tetes tebu ya. Kemudian kita aduk-aduk lagi, kemudian nanti kita saring dan kita campurkan ke dalam drum yang telah berisi urin kambing ya, kita campurkan. Ini nanti kita campurkan pas di urin. Kalau yang untuk di sini sudah kita campurin dulu ya. Kemudian nanti ini kita saring, kita tuangkan ke dalam ember.
Dan nanti ampasnya juga kita masukkan, tapi ampasnya sudah kita kasih tempat ya. Itu nanti kita pakai bakor itu sebentar sih. Selanjutnya ini kita saring. Alat saring yang kita gunakan sederhana ya. Kita pakai bakor bekas pupuk. Dan ini ternyata cukup efektif dan bisa untuk menyaring sekaligus memisahkan ampas ya. Karena tujuan dari pemisahan ampas ini biar nanti urin kambing yang di dalam drum yang nanti kita campur dengan pon-pon ini sudah cukup bersih dari ampas, karena ampas sudah kita pisahkan sendiri. Ampas ini pun nanti akan kita masukkan juga ke dalam drum biar nanti bisa sari-sari yang masih terdapat dalam ampas bisa masuk ya. Dan itu tadi setelah ember penuh kita masukkan dulu ke dalam drum, kemudian kita lanjutkan untuk kita saring lagi sampai habis. Dan bahan-bahan ini nanti kita masukkan semua, kita campur ke dalam drum yang berisi urin kambing. Ya, untuk airnya akan lebih baik apabila kita menggunakan air bekas cucian beras gitu ya. Ya, kita masukkan. Oke, ini sudah hampir penuh dan ada ruang ya, yang nanti kita gunakan untuk fermentasi ini. Nah, ini kita aduk. Nah, ini setelah selesai, kita tutup secara rapat, kemudian kita kancing. Dan ini nanti akan kita fermentasi kurang lebih selama 14 hari atau 2 minggu. Dan setelah itu nanti akan kita aerasi ya, untuk membuang amoniaknya. Kita aerasi dengan cara kita berikan pompa akuarium, kemudian kita alirkan lagi seperti itu, sehingga nanti amoniaknya hilang dan kita tambahkan oksigen. Oke teman-teman, demikian tadi tutorial mengenai pembuatan pupuk organik cair yang ada di kandang kami. Ini nanti akan kita manfaatkan sebagai pupuk organik cair di ladang, sehingga nanti kita akan menghemat pemakaian pupuk kimia, dan bahkan kita akan memanfaatkan untuk pertanian kita itu hanya dengan menggunakan pupuk-pupuk organik yang ada di kandang kita. Jadi nanti ada pupuk organik cair, juga nanti ada juga hasil yang lain, yaitu adalah kotoran kotoran kambing atau serindilnya nanti kita proses fermentasi juga, dan ini nanti juga akan sangat bermanfaat untuk pertanian kita. Demikian video yang kami buat pada saat kali ini. Kalau ada saran dan kritik silahkan komen dan jangan lupa untuk subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.